Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku dimanapun berada, pada kali ini saya berada di Ponorogo bersama Kang Jinggo Ponorogo, yang nantinya kita akan membahas tentang apa itu Islam Kejawen dan sebagainya. Pertama kita akan menanyakan tentang Islam Kejawen. Nama nih Kang? Islam Kejawen itu ya Islam, tapi dianut oleh masyarakat Jawa. Jadi nama Jawa ini karena Kejawen itu berasal dari kata Jawa. Jadi Islam yang berada di tanah Jawa, ini Islam yang berkebudayaan atau dalam pelaksanaannya itu ramah dengan kebudayaan Jawa. Maka disebut Islam Kejawen. Itu. Kalau untuk sejarah Islam Kejawen itu mulanya gimana Kang? Ya semua orang pasti kalau ketika ditanya di Jawa ini siapa yang menyebarkan Islam di Jawa? Ya para wali kan gitu loh. Para wali. Jadi para wali itu siapa? Ya Wali Songo, sebuah lembaga apa ya? Lembaga para wali pada waktu itu untuk lembaga dakwah yang ada pada masa itu yang disebut dengan Wali Songo. Berarti pada saat Wali Songo itu sudah menyebarkan Islam Kejawen. Itu yang aslinya awalnya sebelum Islam Kejawen niku apakah dari Buddha atau Hindu? Ya kita tahu bahwa masyarakat di Jawa itu ada dua kemungkinan ya. Ada dua kemungkinan. Ada Hindu, ada Buddha, dan ada ajaran Kapitayan. Sedangkan ajaran agama Hindu itu dianut kebanyakan pada masa Majapahit, umpama kita culik dari situ. Di masa Majapahit, agama Hindu itu hanya diikuti atau oleh pejabat-pejabat penting di kerajaan. Sementara rakyat pada waktu itu masih memeluk ajaran Kapitayan. Agama Kapitayan adalah sebuah ajaran yang saat itu memuja kepada Sang Toyo atau Sang Taya, maka ini disebut Kapitayan. Kenapa? Karena dia memuja kepada Sang Taya. Lah, Sang Taya itu diibaratkan dengan adanya suwung atau kosong. Itu adalah Taya. Taya itu suwung karena tan keno kinoyo ngopo. Jadi cara mereka bersembahyang itu menghadap kepada satu lubang besar yang itu sebagai simbol dari Toyo. Jadi dia tidak menyimbolkan adanya patung, adanya arca, itu tidak. Tapi adalah simbol suwung itu. Itu adalah ajaran Kapitayan dan itu dianut oleh masyarakat kelas bawah yang pada masa itu berada di wilayah Jawa, otomatis di wilayah kerajaan Majapahit. Nah, hubungan Islam Kapitayan oleh Islam Kejawen ini? Maka kita harus berbicara dulu Kapitayan. Iya. Karena Jawa itu adalah Kapitayan. Dan dalam dakwah pada masa itu orang Jawa yang memegang Kapitayan itu banyak yang sudah dirubah dan juga banyak kesamaan gitu loh. Kesamaan. Misalnya masjid di Jawa ini akan berbeda dengan masjid yang berada di wilayah Arab. Kemungkinan besar demikian, kemungkinan besar karena saya belum di Arab. Gitu loh. besar. Karena banyak cerita, banyak kisah bahwasanya masjid Langgar ini adalah nama perubahan dari Langgar dulu ya. Langgar itu adalah perubahan dari Sanggar. Sanggar itu adalah sebuah tempat yang dipakai untuk sembahyang oleh kaum Kapitayan. Ini para wali langsung menjadikan bahwasanya umat Islam yang sudah orang Kapitayan yang sudah Islam itu adalah diajak masuk ke Langgar. Jadi Sanggar dirubah menjadi Langgar. Sanggarnya juga sama, gitu loh. Sama ada cekungan di tengah-tengah cekung yang saat ini tinggi imam itu. Yeah. Itu dulu kan ya gitu. Tapi itu disebut suwung lah dulu, loh. Tempat suwung, tempatnya Toyo. Sang yang Toyo sing raknek dikaya ngopo tan kena kinoyo ngopo. Keberadaannya tidak bisa diibaratkan oleh apapun kan. Loh. Jadi ra iso dilambangne, ra iso disimbolne. Simbolnya suwung iku mau, loh. Dan ini karena Sanggar ini dilihat oleh para wali
ini bisa dijadikan alat untuk masuknya agama mereka, maka mereka pun diajak sembahyang. Nah, sembahyangnya sing beda engko. Lah, sembahyang itu dalam bahasa Jawa sembah ing yang, sembah marang yang. Ngeten lho. Dadi yang toyo menyembah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Lah, melihat peluang semacam inilah para wali memanfaatkan langgar apa sanggar tadi dirubah menjadi langgar. Ngoten. Lah, cara gerakan sembahyang pun dari ajaran Kapitayan itu hampir mirip dengan gerakan sholat di Islam itu loh. Jadi gerakannya yang ngadeg, Sujud. rukuk, sujud gitu. Jadi sedekap. Ngoten. Tapi kalau untuk bacaannya, Ya beda, jelasnya beda karena dia tidak mengenal Bismillahirrahmanirrahim, karena kenal ngono, ngoten loh. Jadi mereka sama gerakannya hampir mirip. Ngadeg itu adalah kita berdiri, ngadeg, sedekap itu memegang sebuah keakuan. Keakuan itu berada di hatinya penganut agama Kapitayan itu. Jumeneng, ngadeg. Jadi ini juga sedekapnya yang kadang gini, ini kan. Kan kalau kan hati toh, yang dipegang itu hati itu. Jadi sedekap. Jadi gerakan itu adalah gerakan melambangkan bahwasanya kita itu jumeneng. Kita itu ngadeg, ngadeg memegang keakuan kita. Ngakoni aku iki lho, aku ngono. Aku iki aku. Jadi duduk toyo, aku iki sik kena didemok, kena diangen-angen, kena disawang iki aku. Ngoten. Lah toyo kan karena toyo, karena yang toyo itu enggak kena diangen-angen wong suwung kok, ngoten. Jadi gerakannya ya hampir mirip. Berarti itu ruko. Ruko itu kalau di agama Kapitayan apa namanya? Saya lupa itu. Ada. Terus juga ada sujud. Sujud itu adalah menempelkan kita datuk kepala ini kepada lemah. Kepada tanah siti itu. Itu hampir sama. Terus gerakan duduk itu juga hampir sama. Ngoten lho. Jadi maka dari itu peluang inilah yang kemudian digunakan oleh para wali untuk masuk, ngoten, untuk masuk. Yang membedakan pada waktu itu angen-angen para wali mungkin loh ya, karena kita tidak hidup pada masa itu mungkin, alah karek sahadat itu iki sing urung kan ngono kira-kira. wis harusnya mirip. Wis mirip iki gerakane iki. Ditoto neh engko diawong neh kan gitu. Mungkin saja pada waktu itu karena kita tidak melihat waktu itu gimana. Cuman kita kalau kita ditugaskan menjadi pendakwah, penyebar agama kita pada masa itu, mungkin kita juga berangan-angan. Iki kan sahadate iki sing urung iki. Ngono to. Kapan ku tak sahadat nih ngomong iki kan gitu. Iya. Lah maka para wali itu dengan pelan-pelan memasuki mereka, wilayah mereka, ranah mereka. Dan mereka itu apa ya? Budaya-budaya yang ada di Jawa ini diakrabi oleh para wali itu. Contoh kenduri, selamatan itu diakrabi semua. Cuman diubah. Diubah oleh para wali, diubah doa-doanya. Kaya pengke sembahyang iku mang ya diubah dongane, diubah gerakannya sesuai dengan salat, kan gitu. Yeah. Tidak sembahyang lagi. Ning padha ae tekan saprene wong-wong Jawa iku ngarani salat ya sembahyang. Ini karena bentuk Kapitayan yang ada di tanah Jawa pada masa itu. Ngaten. Jadi kalau agama Islam kejawen itu apa? Ya agamanya tetap Islam, tapi berada di tanah Jawa dan membaur dengan kebudayaan Jawa. Ngoten lho. Berarti nggak berlaku kayak di Sumatera, di anu enggak? Ya karena kejawen ya kurang Jawa tok. Lah nang Sumatera kasumantranan paling kowe kan ning kono. Monggo ngopi riyen. Lah nang Sumatera kasumatranan, lah nang Sulawesi kasulawesinan kan gitu. Karena ini wilayah ranah kejawen, tapi saya yakin mereka-mereka yang ada di Jawa, yang ada di Sumatera, Jawa yang ada di Kalimantan, Jawa yang ada di Suriname sekalipun atau di negara mana itu, saya yakin masih memakai ajaran-ajaran kebudayaan Jawa yang telah disulap oleh para wali menjadi sebuah bentuk Islam. Itu yang Dua-duanya. Jawa, yang aslinya dari Jawa kemudian merantau ke sana. Iya, merantau ke sana itu loh. Kalau udah dari sana mungkin tidak paham tentang hal-hal. Bahkan mungkin juga lebih paham, mungkin lebih paham itu. Tapi
Ya semoga teman-teman saudara kita yang ada di Jawa, yang berada di wilayah sana masih juga memegang ajaran-ajaran kebudayaan atau budaya-budaya Jawa yang telah dikawinkan atau yang telah ya. Pokoknya Islam itu telah membumi dengan kebudayaan yang berada di Jawa ini. Contoh selamatan. Selamatan itu sebetulnya ajaran apa? Itu juga ajaran dari kepercayaan Tantra Yana. Tantra Yana itu bukan selamatan. Tantra Yana itu adalah sebuah kegiatan ritual yang agama Tantra Yana atau keyakinan Tantra Yana itu mengadakan ritual yang itu adalah panca makara. Jadi molimo yang madon, mabuk, wis ngono-ngono kalah. Makan daging dan sebagainya itu. Terus nanti ada korbannya yang disembah, yang dikorbankan itu adalah manusia. Terus nanti ada hubungan tubuh atau sebadan atau seksual secara beramai-ramai di wilayah itu di tanah lapang yang telah disucikan oleh seorang pemegang petinggi agama atau petinggi keyakinan tantra itu. Di situ ada sebuah lingkaran besar, lingkaran ini disebut lingkaran Cokrobuwono. Jadi melingkar sebagai bumi, bentuk bumi. Kan cokro itu kan munyer, munyer. Jadi kalau ada cokro nggak munyer kan lucu. Cokrobuana itu adalah lingkaran yang bulat, seperti bumi itu bulat. Nah, setelah itu Kanjeng Sunan Bonang itu pirsa, loh, kok ajaran kok ngene. Akhirnya Kanjeng Sunan Bonang mencoba mempola iki piye. Akhirnya Kanjeng Sunan Bonang mendirikan sebuah lingkaran sendiri dengan orang-orang yang telah ikut dengan panjenenganipun Kanjeng Sunan Bonang. Lingkaran itu disebut Hanyokrowati. Hanyokrowati. Jadi Nyokrowati. Nyokro ya panggah bunder, munyer, tapi wati, ngoten lho. Wati itu indah. Ngoten. Meskipun itu sebuah lingkaran bulat seperti Cokrobuwono, tapi ini adalah indah. Kenapa? Di situ ada makan-makan yang enak-enak disediakan di situ. Ora kok arak, ora kok daging menungso. Sudah diganti. Tumbanya pun hewan. Ada ayam ya duwe ayam monggo, duwe pitik ya oleh, duwe wedhus ya oleh. Kan ngoten. Ini adalah sebuah sarana untuk merubah itu tadi. Nah, doa-doa yang dulunya dimantrakan oleh mereka dengan mantra-mantra Tantra Yana akhirnya dirubah oleh Kanjeng Sunan Bonang. Sehingga pada saat ini yang disebut semacam itu adalah selamatan atau kenduri. Tapi kenduri sendiri beda dengan selamatan. Kalau untuk harinya kan, mungkin. Untuk hari ada yang 1 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari. Loh itu kan selamatan wong mati. Selamatan wong mati. Jadi wong mati, wong sedo itu kan. Prosesnya kan awal sebelumnya kayak gitu dah. Ya kalau itu tadi cuma upacara Cokrawati toh. Iya. Upacara Cokrawati adalah ritual keselamatan. Berarti untuk acara-acara keselamatan gitu ya? Iya, keselamatan. Keselamatan itu adalah membentuk sebuah selamatan itu berdoa kepada kita, keluarga kita, leluhur kita yang sudah mendahului kita di alam langgeng ataupun leluhur kita yang masih di alam dunia, semoga penuh keselamatan. Kan ngoten. Nah, sama saja sebetulnya itu lingkarannya tetap lingkaran, tetapi di situ doanya yang dirubah. Kados saiki sekul suci tumpeng ulam sari caos dahar jeung Nabi Rasul. Sekul suci tumpeng ulam sari caos dahar jeung Nabi Rasul. Jeung Nabi Rasul wis nang kono dicaosi dahar nek kene. Ini adalah bukti sholawat kecintaan mereka yang disimbolkan dengan bentuk-bentuk semacam itu. Nah iki segone mandi apa nih? Ya disedekah toh. Wong dipangan wong semono banding ke sedekah. Dan ajaran Nabi kan ya sedekah padha wae to. Nah, jadi ini adalah sebuah implementasi. Apa ya? Implementasi kok bahasane? Ya pengamalan lah. Ya pengamalan, implementasi apa ya? Jadi sudah pengetahuan ya, terus dipraktekkan sebuah rasa cinta kepada Kanjeng Nabi Rasul Muhammad dengan bentuk cintanya ini disimbolkan kayak seperti itu simbolnya. Dan ini diajarkan pada waktu itu oleh para wali. Karena apa? Mereka tidak mungkin, ayo Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad terus jogetan ya urung karuan gelem kok. Iya. Terus saya kan jogetan ngene-ngene kok jak tangane ngene-ngene terus ngene-ngene terus ngene itu kan
wis biasa, tapi lah dulu nggak bisa itu loh mungkin. Makanya dulu diimplementasikan iki lho rasa tresnone umat Islam yang ada di Jawa kepada panjenenganipun Kanjeng Nabi dengan bentuk simbol-simbol ya sekul suci tumpeng ulam sari. Sebelum itu kan diajarkan siapa itu Kanjeng Nabi, Ya bagaimana? diajarkan oleh Sunan Bonang karena dirubah dari Cokrobono yang tadinya seperti itu dengan cintanya apa dengan upacara ritual Ponco Makara, maka dirubah oleh Jeng Sunan Bonang dengan bentuk acara selamatan. Lah pengen selamat iku ayo oke solawat ngono lho mau ane kok jane. Ngoten. Jadi ayo ngamalne bentuk-bentuk solawat iku mau. Bentuk-bentuk cintane tresnane awake dhewe ning Jeng Nabi. Lah tresnane Jeng Nabi yo piye? Apa yo sekedar ambeng brok apa sekedar iku mangkan yo bukan. Ngoten lho. Ajarane Jeng Nabi ki piye ya ayo ditresnani, ayo diamalne. Kan nanti akan ke situ arah dari Kanjeng Sunan Bonang itu tadi. Ngoten lho. Mungkin ini dulu. Ya. Oke, teman-teman, itu tadi tentang Islam Kejawen dan Kapitayan. Untuk selanjutnya nanti kita akan bahas di video yang lain. Oke teman-teman, ikuti terus video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.